Halo kawan, jumpa lagi di dalam channel saya, Arya Kriswandi. Channel yang berisi tentang dunia smartphone fotografi. Mulai dari tips dan triks, tutorial, point of view fotografi, sampai dengan cara editing menggunakan aplikasi di HP Anda. Kali ini, saya akan sharing tentang mode manual pada kamera handphone. Banyak kawan-kawan yang bertanya kepada saya, apa itu shutter speed, apa itu diafragma, apa itu ISO, bagaimana cara memaksimalkan mode manual di kamera-kamera handphone. Kali ini saya akan membahas tentang itu. Namun, sebelum kita membahas tentang mode manual pada kamera handphone, di depan saya ada beberapa kamera DSLR, mulai dari kamera manual sampai dengan kamera digital SLR. Kenapa saya menunjukkan kamera DSLR? Padahal kita akan membahas tentang dunia smartphone fotografi. Apapun kameranya, entah itu analog, entah itu kamera DSLR, atau mirrorless, atau bahkan kamera handphone, sistem fotografinya tetap sama. Dalam fotografi, kita mengenal satu istilah yang disebut dengan exposure atau pencahayaan. Exposure yang pas dihasilkan oleh 3 elemen penting di dalam kamera. Yang pertama adalah diafragma yang terdapat di dalam lensa. Yang kedua adalah shutter speed, dia terdapat di dalam bodi kamera. Dan yang ketiga adalah ISO. Jika pada kamera analog, ISO terletak pada film. Jika pada kamera digital, ISO terletak pada sensor kamera. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana alur cahaya masuk pada sebuah kamera. Ini adalah kamera analog SLR yang saya pakai untuk mata kuliah fotografi dulu. Ada 2 bagian utama di sebuah kamera analog, yaitu yang pertama adalah lensa, yang kedua adalah bodi kamera. Jadi pada saat kita membidik sebuah objek, cahaya akan masuk di dalam lensa. Di lensa ini, kita bisa mengatur intensitas cahaya dengan mengatur bukaan diafragma. Ingat, diafragma elemen pertama untuk mengatur exposure. Setelah diatur pada diafragma, yang kedua, intensitas cahaya bisa diatur dengan menggunakan shutter speed. Apa itu shutter speed? Nanti saya akan tunjukkan di kamera DSLR. Lalu yang terakhir, setelah melalui 2 elemen tadi, cahaya akan tergambar pada sensor kamera. Di sensor kamera dia memiliki satuan namanya ISO. ISO mulai dari ISO 50, 100, 200, 400 dan sebagainya. Diafragma letaknya di dalam lensa. Lalu shutter speed dan ISO dia terletak di dalam bodi kamera. Saya akan menunjukkan satu persatu bagaimana cara kerja mereka bertiga. Ini adalah bukaan diafragma. Diafragma bisa dikecilkan atau dibesarkan bukaannya. Diafragma yang disebut dengan lambang F memiliki angka-angka, mulai dari 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 32, dan seterusnya. Semakin kecil angka F-nya, maka bukaan diafragma semakin besar. Sebaliknya, jika angka diafragmanya semakin besar, bukaan diafragmanya semakin kecil. Logikanya, jika bukaan diafragma besar, maka intensitas cahaya yang masuk akan banyak. Dan jika kita mengecilkan bukaan diafragma, maka logikanya intensitas cahaya yang masuk akan lebih sedikit.
Semakin besar bukaan diafragma, maka ruang tajam yang tercipta pada gambar akan semakin lebih tipis. Jika kita menggunakan bukaan diafragma yang kecil, tentunya angka diafragmanya besar, maka efek yang terjadi pada gambar adalah ruang tajam yang panjang. Berhubung kamera analog saya rusak, saya akan menunjukkan cara kerja shutter speed dengan menggunakan kamera digital SLR. Shutter speed adalah seperti tirai-tirai yang bisa membuka dan menutup sebelum dia menembus ke sensor kamera. Shutter speed memiliki satuan kecepatan, yaitu satuannya adalah detik. Mulai dari paling lambat adalah 32 detik, 10 detik, seper 10 detik, seper 30 detik, seper 2000 detik, dan seterusnya. Saya akan menunjukkan bagaimana perbedaan kecepatan kamera atau shutter speed. Di sini saya men-set kamera menggunakan kecepatan seper 100 detik. Coba kawan-kawan perhatikan rana di dalam bodi kamera. Lalu saya merubah dengan kecepatan seper 30 detik. Nah, rasakan perbedaannya. Pada saat saya set kamera di seper 100 detik, maka rana kamera bergerak sangat cepat. Jika saya men-set kamera di seper 30 detik, maka kecepatan shutter kamera akan melambat. Saya beri contoh lagi, misalkan kamera saya set di kecepatan 6 detik. Jadi selama 6 detik juga kamera akan menangkap cahaya yang masuk ke dalam kamera. Logikanya, pada saat shutter speed menggunakan kecepatan tinggi, misalkan seper 100 detik, maka intensitas cahaya yang masuk pada kamera akan sedikit. Jika kita perlambat shutter speed pada kamera, misalkan di seper 30 detik, maka logikanya jumlah intensitas cahaya yang masuk pada kamera akan lebih banyak. Jika kita lebih melambatkan lagi kamera pada misalkan 10 detik, bukan seper lagi, pada 10 detik, maka jumlah intensitas cahaya yang masuk pada kamera juga akan lebih banyak. Apa efek yang tercipta pada gambar? Nanti kita akan praktekkan. Lalu yang ketiga adalah ISO pada sensor kamera. ISO memiliki angka mulai dari 50, 100, 200, 400, 600, 800, 3200 juga ada, bahkan lebih tinggi juga ada. Makin tinggi ISO, maka akan lebih peka dalam menangkap cahaya. Sebaliknya, jika ISO lebih rendah, maka akan tidak lebih peka untuk menangkap cahaya. Setelah ini kita akan langsung praktekkan menggunakan kamera HP. Jadi saya ulang singkat lagi, pencahayaan masuk di dalam lensa. Di dalam lensa, intensitas cahaya diatur oleh bukaan diafragma, membuka dan mengecil. Lalu kedua, setelah melalui diafragma, di dalam bodi kamera, cahaya akan diatur intensitasnya dengan menggunakan shutter speed. Dia bisa membuka dan menutup dengan cepat maupun lambat. Lalu yang ketiga dan terakhir adalah di sensor kamera. Di sensor kamera memiliki satuan ISO mulai dari 200, 400, 600 dan seterusnya. Semakin tinggi semakin peka, semakin rendah semakin tidak peka. Mari kita praktekkan. Karena pada kamera HP bukaan diafragma tidak bisa dibuka, mengecil dan menutup, maka praktek untuk memahami diafragma saya akan praktekkan dengan kamera DSLR. Nanti setelah itu pada shutter speed dan ISO saya akan praktekkan menggunakan kamera HP. Pada praktek yang pertama ini saya akan menunjukkan
bagaimana diafragma berpengaruh pada sebuah foto. Pada contoh foto pertama, saya ingin mengambil gambar kamera analog ini memiliki ruang tajam yang lebih rendah agar kamera 450D yang di belakang dengan background yang lebih blur. Di sini saya memakai bukaan diafragma 5,6. Selebihnya ISO dan speed kamera menyeimbangkan agar tercipta gambar yang tidak over maupun tidak under exposure. Oke, ini gambar pertama dengan bukaan diafragma 5,6. Sebagai pembanding, saya akan menunjukkan gambar dengan bukaan 18. Saya set lebih dahulu dengan diafragma 18. Karena diafragma mengecil, maka like meter menunjukkan parameter minus. Untuk menyeimbangkan, speed saya rendahkan serendah mungkin. Saya set di 1/30 detik. Tidak bisa lebih lambat, karena jika lebih lambat maka kamera akan mengalami shake dan gambar akan tidak jelas. Lalu ISO saya angkat di ISO 3200. Saya sudah dapat dua perbandingan foto. Foto pertama adalah saya menggunakan bukaan diafragma 5,6, di mana tampak kamera DSLR yang belakang sangat ngeblur ya, karena menggunakan bukaan diafragma besar dan ruang tajam yang tercipta adalah rendah. Jika saya menggunakan diafragma yang lebih kecil dengan ruang tajam yang tinggi, maka kamera DSLR yang belakang relatif lebih tajam. Meskipun tidak benar-benar tajam, tapi tingkat blurnya lebih rendah daripada kamera dengan bukaan diafragma 18. Selanjutnya kita akan praktek bagaimana pengaplikasian, bagaimana fungsi shutter speed pada kamera handphone. Kita berlanjut pada praktek kedua tentang bagaimana shutter speed memiliki efek pada foto. Di sini saya memiliki dua buah objek Lego berwarna ungu dan hijau. Akan saya gunakan sebagai perbandingan antara Lego berwarna ungu yang diam dan Lego berwarna hijau yang saya gerakkan. Jadi shutter speed selain mengatur intensitas cahaya yang masuk pada gambar, dia juga memiliki fungsi untuk memfreeze-kan atau memberi efek gerak pada foto. Agar lebih mudah memahami, langsung saja kita praktek. Kita akan pakai mode bakar pada kamera handphone. Saya akan pakai kamera tele agar lebih fokus ke objek. Di contoh praktek pertama saya akan di contoh praktek yang pertama saya akan memberikan contoh hasil foto yang menggunakan shutter speed rendah. Saya menggunakan shutter speed 1/30 detik. ISO kita set di 100. Coba kita jepret dengan speed 1/30 detik.
Oke, di sini terlihat efek gerak ya, dimana objek berwarna hijau kelihatan bergerak. Ini terjadi karena shutter speed mengambil gambar secara lambat, yaitu di 1/30 detik. Lalu saya akan mempraktekkan dengan menggunakan speed yang lebih tinggi, dimana akan tercipta objek yang freeze atau beku. Di sini saya menggunakan misalkan speed 1/750 detik. Cahaya akan saya tambah dikit. Oke, karena masih under, ISO nya saya naikkan ke 1000. Nah, di sini mulai tampak Lego yang berwarna hijau, dia lebih freeze daripada speed yang 1/30 detik tadi. Yang terakhir adalah saya akan menunjukkan bagaimana ISO memiliki dampak pada sebuah foto. Saya akan pilih mode bakar. Sebagai contoh, saya akan mengambil objek seperti yang terdapat di dalam kamera. Sebagai acuan, saya akan memakai speed di 1/125. Dengan speed yang sama, contoh foto pertama saya akan memakai di ISO 100. Ini adalah hasil dari foto yang memiliki ISO 100 dan speed 1/125 detik. Lalu di contoh foto yang kedua, saya akan menunjukkan foto dengan ISO lebih tinggi. Misalkan saya angkat di 1/400. Dengan speed yang sama, saya akan mengambil gambar. Ini adalah hasil pada pengambilan gambar di ISO 100 dengan speed yang sama. Misalkan saya pakai ISO yang lebih tinggi lagi, saya ambil misalkan dengan ISO 900 dengan speed yang sama 1/125 detik. Maka yang terjadi adalah gambar overexposure. Nah, jadi di sini terlihat bagaimana ISO berpengaruh pada kepekaan dalam menangkap cahaya. Foto ini menggunakan ISO 100 dan ini menggunakan 1/400 dan ini menggunakan ISO 400. Lalu yang terakhir tadi ini menggunakan ISO 800. Dengan catatan ketiga gambar ini memakai speed yang sama, yaitu 1/125 detik. Jadi lebih tinggi ISO, maka sensor akan lebih peka dalam menangkap cahaya. Sebaliknya, lebih rendah ISO yang kita pakai, sensor akan tidak terlalu peka dalam menangkap cahaya. Tetapi efek yang terjadi adalah pada ISO rendah noise-nya minim, sedangkan pada ISO yang tinggi biasanya tercipta noise pada gambar atau bintik-bintik putih atau merah lah.
tercipta noise pada gambar atau bintik-bintik putih, atau biasanya disebut dengan gambar pecah. Jadi itu tadi sharing saya tentang bagaimana belajar menggunakan mode pro atau mode manual atau apapun lah istilahnya pada kamera handphone. Yang penting adalah kita memahami bagaimana sebuah gambar tercipta. Mulai dari kamera masuk pada lensa, diatur oleh bukaan diafragma, setelah itu di dalam bodi kamera diatur intensitasnya cahaya melalui shutter speed, dan terakhir melalui sensor kamera. Jadi yang paling penting adalah kita harus menentukan terlebih dahulu foto seperti apa yang akan kita buat. Misalkan kita ingin mengambil foto yang memiliki ruang tajam rendah atau bokeh atau apapun lah istilahnya. Hal pertama yang harus kita set adalah bukaan diafragma. Maka kita harus membuka diafragma pada bukaan terlebar. Jika sudah, maka shutter speed dan ISO adalah mengikuti atau menyeimbangkan dari bukaan diafragma tersebut. Misalkan kita ingin membuat foto seperti light trail, maka hal pertama yang akan kita set adalah kecepatan kamera rendah. Setelah kita men-set pada shutter speed rendah, maka bukaan diafragma dan ISO menyeimbangkan dari kecepatan kamera. Demikian sharing kita kali ini tentang bagaimana cara memahami mode manual ataupun mode pro pada kamera handphone. Klik like dan subscribe jika Anda menyukai. Sampai jumpa pada materi-materi dan sharing-sharing berikutnya. Salam!